Pertama soal Ezra Wilian. Ezra. Kedua soal Mark Klok. Sudah dinaturalisasi, sudah paspornya udah keluar. Ya. Tapi tidak bisa main. Ya. Tapi ketika Elkan Bagot itu bisa main. Ya. Nah, ini perbedaannya di mana? Kita satu-satu dulu. Soal Ezra itu case-nya seperti apa, Bang? Iya. Agar Sobat GAN tidak ketinggalan video-video perbincangan kami selanjutnya dengan narasumber lain, silahkan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng pada channel ini. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang menarik beberapa hari ini. Ini dimulai dengan isu yang berkembang dari anggota Exco Bang Hassani Abdul Ghani yang ditugaskan untuk melakukan naturalisasi terhadap 4 pemain yang diminta oleh Sintayong. Kali ini kita membahas bukan soal proses naturalisasi, tapi kita membahas fokus terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan naturalisasi, baik itu aturan FIFA maupun aturan negara. Kali ini kita telah bersama dengan salah seorang yang kami anggap cukup memahami aturan FIFA, aturan negara tentang naturalisasi, dan dulu juga pernah berada di PSSI dan di PT Liga Indonesia. Gimana Bang Tigor? Sehat, puji Tuhan. Spotify-nya, Lex Sportiva masih udah yang keberapa sekarang? Terakhir di episode 8. Episode 8. Ya. Sobat GAN, kalau ingin melihat atau mendengar, kalau Spotify kan lebih kepada suara ya, tentang aturan-aturan, tentang apa yang berkaitan dengan itu banyak dengan aturan ya, Bang? Ya, lebih ke hukum di sepak bola, dan manajemen di sepak bola. Ya. Silakan follow akun Lex Sportiva ya. Lex Sportiva di Spotify. Ya. Silakan, ini sudah yang ke-8. Oke, Bang Tigor. Ya. Ya, isu yang berkembang sekarang soal naturalisasi. Kita ada beberapa istilah yang kita tahu dalam isu naturalisasi ini. Kalau di negara kita namanya bukan naturalisasi, tapi pewarganegaraan. Kalau di FIFA itu apa? Change Association. Ya. Nah, kemudian naturalisasi itu sendiri isu apa namanya istilahnya. Nah, ini perbedaannya yang secara aturan nih gimana, Bang Tigor? Oke. Jadi urusan naturalisasi ini kan diaturnya di turunan dari statuta FIFA. Oke. Memang tidak ada spesifik kata-kata naturalisasi di dalam regulations of governing applications of the statutes lah. Istilahnya aturan atau tata cara turunan dari aturan-aturan yang ada dalam statuta itu. Okay. Salah satunya kan tentang pemain yang mewakili representative teams. Jadi di FIFA sendiri namanya bukan national teams, tapi representative teams yang itu mewakili member associations atau federasi atau anggota dari atau negara. Jadi ini ada clear dulu bahwa yang namanya timnas itu sebenarnya bukan, kalau di FIFA tidak mewakili negara tapi mewakili football association. Mewakili member association. Member association sebenarnya. Tapi kita lebih cenderung mengatakan itu tim nasional. Mewakili negara atau tim nasional. Dan itu diatur di satu part eligibility to play for representative teams tadi. Jadi ada prinsip-prinsip dasar di situ yang intinya adalah siapa nih pemain yang berhak untuk bermain mewakili on behalf of negara mana atau member associations atau federations dari mana. Itu prinsip yang ada di FIFA. Jadi di dalam turunannya sendiri itu ada 2 yang siapa sih pemain atau seorang pemain itu boleh untuk bermain untuk mewakili negaranya. Ada 2. Yang pertama, dia secara otomatis dia memang memegang atau menerima nationality. Kalau bahasa bakunya kan nationality itu apa ya? Bukan kewarganegaraan. Itu beda. Ada nationality, ada citizenship. Nah, yang berkali-kali dijelaskan di dalam aturan ini adalah nationality. Jadi pertama
karena dia secara otomatis dia menerima nationality karena dia lahir di situ, karena didaftarkan di negara sebagai warga negara di negara tersebut. Yang kedua ini mendapatkan nationality karena proses naturalization. Jadi dua ini poin yang diatur. Jadi pemain itu boleh mewakili setelah memenuhi dua unsur ini. Kemudian turunannya nanti ada lagi bagaimana si pemain itu bisa berganti asosiasi. Kemudian ada juga misalnya ada pemain yang stateless, itu juga diatur tuh di aturan bisa ini. Juga. Gitu. Okay. Nah kalau stateless itu dia bisa bermain di mana? Stateless itu dia bisa mendaftarkan untuk menjadi anggota dimanapun, selama dia belum pernah bermain di FA yang manapun. Nah ini juga mencakup soal kan ada apa namanya orang yang bisa punya kewarganegaraan lebih dari satu. Ya betul. Ya karena Indonesia kan termasuk negara yang menganut sistem single nationality. Ada juga beberapa negara, khususnya negara Eropa yang memegang dua atau lebih, gitu. Dan itu memang depends juga terhadap kepada hukum nasionalnya masing-masing. Gitu. Dan sepengetahuan saya, kenapa ini juga harus melibatkan pemerintah dalam hal ini, karena Indonesia juga punya undang-undang kewarganegaraan. Bagaimana mendapatkan nationality sebagai warga negara Indonesia, itu setahu saya ada 2 syarat yang harus dipenuhi, khususnya terhadap atlet olahraga. Yang pertama, karena dia memiliki prestasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, karena dia menikah dengan orang Indonesia. Itu. Dan kalau menikah dengan orang Indonesia itu ada periode dan beberapa persyaratan lain. Nah, kenapa masuk ke DPR? Karena tadi ini kan harus menjadi concern. Kenapa harus kita mengambil tanda petik ya, bukan orang lokal, tapi orang asing yang kita lokalkan lah, katakan seperti itu. Kalau dia tidak punya prestasi yang luar biasa, kenapa kita harus? Dan itu harus melalui semacam fit and proper test. Itu kenapa harus masuk beberapa pemain naturalisasi itu sampai ke Kemenpora, kemudian akhirnya sampai ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, itu FIFA membatasi pindah asosiasi itu hanya 1 kali ya? Hanya satu kali. Walaupun dia punya kewarganegaraan yang ganda atau 3 kewarganegaraan, dia hanya boleh berpindah 1 kali. Boleh balik lagi selama dia tidak pernah bermain untuk tim nasional di negara yang dipindah. Ya. Walaupun sudah berpindah terus nggak pernah dimainkan, ternyata dia boleh balik lagi ke negara yang sebelumnya. Gitu. Itu kalau nggak salah contoh ada pemain liga kita yang seperti itu di 2017 kalau nggak salah. Dia waktu itu pernah didaftarkan oleh Timur Leste, pemain Brazil. Setelah itu akhirnya balik lagi jadi Brazil. Tapi nggak pernah juga dimainkan. Itu boleh. Seperti itu. Jadi memang FIFA juga mengedepankan aspek fairness dan sporting kan, integrity. Di situ juga Nah ini kan aturan ini kalau nggak salah ini baru, yang sekarang ini yang dipakai baru. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, aturan tentang eligibility untuk representative teams ini itu ada dari 2008. Dan itu masuk ke dalam tetap masuk ke dalam statuta. Berjalan hampir 11 tahun. Jadi di 2019 FIFA itu punya yang namanya Football Stakeholders Committee. Itu komite yang urusannya tuh lebih kepada development tentang sepak bola dan melibatkan stakeholders, karena stakeholder sepak bola kita tahu banyak sekali, dan jangan sampai semua hanya fokus kepada pemain, kepada pelatih, kepada wasit, kepada member association itu sendiri, tapi juga terhadap apa juga yang terjadi, dinamika yang terjadi di dunia gitu. Dan kita tahu dengan competitiveness di sepak bola yang sudah sangat luar biasa ini, ya lebih untuk tidak membatasi si pemain untuk bermain, apalagi untuk mewakili tim nasional, karena ini lebih ke performance juga nantinya. Dan kenapa di 2019 itu Football Stakeholders Committee kemudian membuat sebuah gagasan perubahan di aturan yang tadi saya sebutkan itu,
dan di approve di Kongres di Zurich tahun 2020. 2020 Dan baru ini berlakunya di September 2020. udah COVID berarti berlakunya. Sudah COVID, ya COVID. betul. Nah, sebelum apa yang terbaru nih yang poin yang agak sedikit perubahan mendasar dari yang sebelumnya? Ya, yang paling mendasar memang tadi change of association. Kalau sebelumnya kan sangat ketat dan itu diakui oleh FIFA, dan itu menjadi beberapa case juga masuk sampai ke KAS, pengadilan arbitrase olahraga kan. Dan di mana kalau sebelumnya kalau sudah memperkuat tim nasional bermain ini juga ada kategori fielded. Fielded itu dimainkan. Mau 1 detik, mau 2 detik, once dia masuk sebagai pemain nginjak rumput bermain dalam sebuah pertandingan, maka itu sudah dikategorikan sebagai fielded. Dan itu terregister sebagai pemain yang setelah bermain untuk membela sebuah negara. Sebelumnya ketat. Once mereka di semua each group itu tidak boleh lagi. Nah, sekarang ada sedikit perubahan yang memungkinkan seorang pemain dapat bermain untuk asosiasi yang baru. Gitu. Jadi ada 5 poin yang ada di sana, ya, ada 4 poin yang baru, termasuk salah satunya tadi yang sekarang jadi pembicaraan di kita di Indonesia adalah tentang case naturalisasi yang harus umur 21, harus 3 tahun dan segala macam. Ya memang itu termasuk dalam perubahan yang ada gitu. Teman, pemahaman yang kemarin muncul adalah ada kalimat yang ini kalau kita ngomong aturan undang-undang bahasa hukumnya nggak boleh dipisah-pisah nih gitu. Jadi dia memainkan pertandingan terakhir di official competitions sebelum umur dia menginjak 21 tahun. Jadi bukan hanya 21 tahun yang diambil, tapi harus juga dilihat dia kapan bermain di pertandingan terakhir untuk mewakili negaranya. Kemudian untuk yang 3 tahunnya juga itu baru juga. Jadi 3 tahun yang mana? 3 tahun ini ada aturan juga. 3 kali atau 3 tahun? Sorry, 3 kali pertandingan. 3 kali pertandingan. 3 kali pertandingan itu di pertandingan senior. Pertandingan yang senior. Senior ya kan? Betul. Berarti walaupun sudah 3 kali, dia masih boleh pindah ke tempat lain. Iya. Jadi ada 2, yang 3 kali itu satu part, yang tadi yang memainkan pertandingan official match-nya sebelum umur 21 itu part yang berbeda. Oh, berarti gini. Kalau dia di bawah umur 21 pernah bermain misalnya di timnas waktu misalnya dia ikut Piala Dunia. Piala Dunia usia 20 misalnya. Itu kan kalau dia sampai final kan bisa main 5 kali 6 kali tuh. Iya. Walaupun dia sudah 5 kali dia main sebelum kan belum umur 21 itu kan? Iya. Itu boleh Tapi pindah. case-nya adalah itu di luar tim senior. Iya. Ya. Misalnya gini. Si A pemain ini bermain di timnas U20 Piala Dunia. Betul. Bermain kan misalnya dia juara dunia gitu. Kan kalau juara dunia kan bisa main lebih dari 5 kali itu kan. Ya. Nah, dia mau pindah setelah umur 23 ternyata dia kalah bersaing dengan tim ini, dia mau pindah. Atau seperti inilah kita tarik lah. Oh, ini bagus pemainnya, ada keturunan Indonesia, kita mau tarik. Nah, itu dibolehkan. Iya, dan ada tambahan sebelum 18 September 2020. Oh, sebelum 18 September 2020 itu masih dikategorikan sebagai pemain yang boleh untuk mengajukan boleh pindah ke ini. Ya. Oh, jadi misalnya gini, kalau seandainya Piala Dunia besok U20 di Indonesia, dia juara dunia, walaupun dia sudah ini dia nggak boleh pindah lagi berarti. Ya. Dia terbatas di tanggal 18 September 2020 itu nggak boleh lagi. Tapi kalau sebelum itu boleh? Kalau sebelum 18 September itu boleh. Berarti itu satu sisi. Ya. Itu untuk pemain kategori di bawah U21. U21 dan pertandingannya, pengecualiannya terhadap pertandingan di luar tim senior. Di luar tim senior. Untuk yang tim senior berlaku yang tadi. Oh gitu. Jadi walaupun dia umurnya 20, di bawah 20. Contoh lah waktu itu Messi umur 19 sudah main di Piala Dunia lah. Bisa bermain 3 kali, 4 kali. Itu udah nggak boleh lagi berarti. Ya. Oke. Sip. Paham. Ada aturan juga tadi yang 3 tahun sebenarnya. 3 kali. 3 kali dan 3 tahun. Untuk yang level A yang pernah bermain di
A-match. Bukan A-match tapi international level. Oke. A level itu timnas senior. Jadi selain itu tidak termasuk di kategori. Oke. Jadi at least 3 years setelah melewati last match dari si pertandingan terakhirnya dia. Oh, jadi Pemain yang statusnya sudah pernah bermain di tim nasional senior. oke, jadi kalau dia sudah pernah bermain di tim senior di situ 3 kali, dia mau pindah tunggu dulu 3 tahun. Tunggu dulu 3 tahun. Baru bisa. Ya. Oke. Ini biar clear ya, jadi nggak asal pindah dan ini supaya. Jadi perbedaan utamanya adalah tadi yang under sebelum umur 21 kemudian di pertandingan terakhir dimainkan itu di luar tim senior. Yang 3 tahun dan 3 kali itu masuk kategori di tim pernah main di tim senior. Tim senior. Oke. Nah, itu soal aturannya. Kita bahas soal case-case yang terjadi. Nanti mungkin kalau soal ada aturan-aturan ini kita bisa nyambung lagi. Ya. Nah, kalau nggak salah isu naturalisasi ini yang hangat ya, minimal di generasi kita ya. Itu kan ketika Rui Costa kalau nggak salah dinaturalisasi di Jepang. Siapa? Rui Ramos. Rui Ramos. Nah, kalau itu aturannya masih belum belum sedetail. Belum sedetail dan sedetail. Ya mungkin itu waktu itu karena belum banyak terjadi ataupun di Eropa pun hanya karena kelahiran ini segala macam baru itu berlaku. Nah, kalau menurut Bang Tigor kejadian waktu itu apakah itu mengundang negara-negara lain untuk pindah ke warganegaraan, karena kan banyak juga tuh Brazil yang pindah. Ya, jadi sebenarnya sebelum memutuskan ini FIFA juga melihat apa yang terjadi di field atau olahraga lain. Mereka melihat ada di basket, ada di renang gitu, dan case-case yang itu akhirnya muncul sampai ke KAS kan, pengadilan. Dan itu yang akhirnya membuat FIFA juga ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, salah satu kelebihan sepak bola menurut saya adalah kita harus melihat apa yang akan terjadi selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kita harus mengantisipasinya dengan membuat aturan-aturan yang pada saat terjadi masalah itu sudah clear semuanya, dan FIFA melihat itu. Jadi dan itu tidak bisa dihalangi seorang untuk bermain sepak bola kan, sebenarnya kan. Sepanjang memang aturan-aturan yang tadi tentang integriti dan lain-lain itu dibatasi. Jadi katakan misalnya ada juga aturan-aturan yang terbaru ini masih lebih ketat atau disamakan dengan yang lama. Misalnya kalau sudah main di kualifikasi, kemudian dia pindah ke warga negara ke negara yang katakan dia di kualifikasi nggak lolos, kemudian di negara barunya dia lolos, dia nggak bisa untuk main di situ gitu. Itu kan fairness-nya harus tetap dijaga. Bahkan tadi yang sudah bermain di level A itu, selama dia sudah pernah bermain di final round World Cup atau final round Confederation Final, katakan Piala Asia atau Piala Eropa, dia juga nggak bisa untuk change association gitu. Jadi itu mungkin yang mendasari FIFA untuk dinamika yang terjadi ini, mereka harus sangat-sangat fleksibel untuk ini. Dan dari pengalaman yang kita lihat kan tidak ada juga satu negara yang semua isinya pemain naturalisasi, atau itu kan balik ke bagaimana sebuah federasi mengelola. Katakan kalau kita bicara di negara-negara yang tidak punya kultur sepak bola seperti di Amerika, kemudian Filipina yang kalau kita atau bahkan Singapura, negara kecil tapi tidak punya stadion yang bagus, tidak punya tim sepak bola yang kuat, ya sepanjang itu objektifnya atau tujuannya adalah untuk mempromot football itu sendiri, itu yang diperbolehkan oleh FIFA. Oke, kita lihat lagi contoh-contoh naturalisasi di dunia yang kita lihat. Orang banyak melihat kayak Belgia atau Prancis atau malah Jerman ketika rombongan-rombongan Turki banyak main di Jerman. Nah, Bang Tigor melihatnya dari konteks naturalisasi ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan? Apakah
seperti Messi yang diambil dari kecil atau seperti apa? Ya, itu balik ke konsep apa yang dibuat oleh federasi masing-masing ya. Dan tadi kan biasanya federasi itu punya rencana, punya program jangka panjang itu kan 10-15 tahun, sama seperti Jepang mungkin lebih, bisa sampai 25 tahun ke depan gitu. Dan sepanjang itu tidak melanggar asas-asas atau sporting merit atau integrity di sepak bola, itu hal-hal yang biasa gitu. Dan kita juga makanya tadi kan balik ke nggak ada juga tiba-tiba juara dunia itu lahir karena semuanya pemain naturalisasi, kan enggak juga, memang bisa dibuktikan. Dan konsistensi juga dari FIFA, AFC, UEFA atau bahkan semua konfederasi lain untuk membuat turnamen dari level paling bawah, usia muda. Jadi sangat bisa dibuktikan secara teknik bahwa pemain yang muncul sebagai pemain hebat, dia bisa jadi juara dunia itu bukan karena proses naturalisasi tadi, tapi memang proses berkompetisi yang dibuat dan dilakukan secara benar. Artinya kalau Eropa itu seperti Prancis, Belgia, Jerman, itu memang mereka sudah dari kecil mereka didik, walaupun dia ini kan agak jadi pertanyaan besar sekali ketika yang si Boateng kakaknya saudaranya masih di Ghana yang dia ini. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Apakah memang juga ada aturan ketika dia dibina dari kecil itu bisa milih kewarganegaraan? Ya, di Jerman menganut warga negara ganda gitu. Jadi dimungkinkan di sana dan pastikan itu balik ke saya pikir juga bukan naturalisasi part dari negara federasi, tapi juga part dari klub di sana. Dan ini juga yang mau saya sampaikan. Jadi komunikasi juga penting antara klub dengan federasi gitu. Kalau memang tujuannya mau naturalisasi ya disampaikan juga gitu. Dan ada kan aturan-aturan yang itu bisa memperkuat sebenarnya tujuannya mau ngapain sih? Apakah 5 tahun ke depan tim nasional kita mau isinya pemain naturalisasi semua atau memang mau pemain produk dari Elite Pro Academy katakan yang di sini. Itu kan balik ke objektif dari masing-masing federasi itu sendiri gitu. Dan saya pikir apa yang mereka lakukan itu murni memang pembinaan. Begitu mereka lihat bakatnya itu nggak langsung kayak dilihat Boateng itu di umur 20 di atas 20 tahun, tapi mungkin dari level bawah memang sudah dan mungkin itu juga di offering juga ada peran orang tua di sini, ada peran parents di sini, ada peran wali kalau katakan di sini yang kan protection of minors itu juga dijaga oleh FIFA kan. Jadi nggak bisa sembarangan juga untuk melakukan approach kepada si pemain tanpa harus berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Kan banyak itu pemain-pemain yang kayak di Spanyol itu banyak pemain-pemain keturunan Spanyol ini segala macam, kayak Deco pun kan itu Deco PP itu kan Brazil sebenarnya tapi main atas nama Portugal dan memang dia dari kecil di situ kan. Jadi ya pada akhirnya isu naturalisasi di luar itu kan jadi minor. Karena memang sudah terbukti pembinaannya yang memang berjalan dan berhasil gitu. Jadi FA yang negara asal itu juga nggak bisa protes lah. Anak ini kan saya yang bina dari dulu, negara kami yang dibina dulu kan bisa seperti itu juga ininya. Nah, itu yang terjadi di beberapa pemain-pemain termasuk yang saya sebutkan tadi Spanyol, Prancis lah yang banyak yang terkenal karena Spanyol, Prancis, Belgia, Jerman sekarang udah seperti itu juga kan. Belanda juga ada beberapa pemain yang juga sebenarnya kelahiran bukan di Belanda. Termasuk ini yang mau kita ambil pemain keturunan ini. Cuman problemnya kan Belanda tidak menganut dui kewarganegaraan. Nah, itu juga persoalannya kan. Nah, kita masuk ke soal naturalisasi yang pernah kita lakukan. Nah, mungkin Bang Tigor ketika masih di PSSI dulu, kita mulai kalau nggak salah 2010 AFF 2010 2010 juga ada, 2012 juga ada, kemudian setelah itu rombongan Greg ini segala macam. Nah, kalau nggak salah dulu kita mengambil naturalisasi itu juga terimbas dari orang-orang negara-negara sekitar kita. Latah gitu ya, kira-kira. Ya salah satunya itu. Karena tapi tadi kan saya bilang tadi Singapura dan Filipina secara sepak bola mereka nggak cukup kuat dan ya federasinya pasti punya tuntutan juga, punya keinginan juga untuk sepak bola juga harus dalam level tinggi. Bahkan Malaysia pun kita pernah kalah di GBK karena pemain naturalisasi Malaysia waktu itu gitu. Dan
itu yang memang mendasari negara-negara yang tidak punya kultur sepak bola, punya histori sepak bola yang baik melakukan naturalisasi. Indonesia, saya pikir sah-sah saja melakukan itu, tapi kan balik, kita sangat punya source yang luar biasa gitu, dan ya harusnya kita bicara lagi ke tadi kan, model pembinaan seperti apa yang mau kita, jangan seakan-akan kalau memang wah ini semua orang lagi tren naturalisasi, kita butuh pemain di posisi, kemudian ketemu pelatih yang memang ya Shin Tae-yong kan ini megang semua tim ya. Dan dia juga pasti punya kesulitan untuk bisa berkeliling mencari pemain. Oke lah, kalau ada tawaran seperti itu, saya mungkin sebagai coach tim nasional saya akan menerima itu. Nah, untuk yang 2010 itu kan ada beberapa tuh. Ya. Kayak apa namanya? Christian Gonzalez itu menggunakan apa klausul dalam undang-undang itu adalah yang sudah lama di sini, 10 tahun dan beristri kalau nggak salah. Iya. Ya, itu yang dipakai, pasal itu yang dipakai. Kemudian kalau Irfan Bahdim sama Kim Jeffrey kalau nggak salah itu kan sama rombongan itu juga kan? Iya, tapi ya itu yang karena prestasi, karena Irfan waktu itu kan pernah main di luar kan, di Belanda kalau nggak salah. Itu termasuk juga dengan Kim ya. Jadi ya sepanjang aturannya masih di dua itu ya harus salah satunya. Ya, setelah itu kan lebih banyak apa namanya naturalisasinya karena perkawinan, ya kan? Betul. Itu yang terjadi. Kecuali yang sekarang terjadi ini karena memang prestasi mereka dilihat di liga, di kompetisi di luar ya. Jadi yang terakhir. Nah, ini kan ada beberapa persoalan naturalisasi yang terakhir. Ada dua yang kita catat. Ya mungkin yang lain juga banyak. Pertama soal Ezra Willian. Kedua soal Mark Klok. Sudah dinaturalisasi, sudah paspornya udah keluar. Ya. Tapi tidak bisa main. Ya. Tapi ketika Elkan Bagot itu bisa main. Ya. Nah, ini perbedaannya di mana? Kita satu-satu dulu. Soal Ezra itu case-nya seperti apa, Bang? Iya. Jawabannya mestinya dari federasi itu yang bisa secara spesifik menjawab. Kalau kita dari luar nanti tidak objektif untuk menjawab itu. Tapi sederhananya tadi yang aturan-aturan yang kita bahas tadi, itulah dasarnya. Itu yang terjadi. Dan kita harus ingat dalam melakukan naturalisasi ini ada dua hukum yang kita ikuti. Yang satu hukum sepak bolanya, yang kedua hukum negara. Dan ini harus berjalan paralel. Dan memang butuh tim atau satu part yang kuat untuk bisa membuat ini menjadi berhasil ya. Gitu. Dan administrasi komunikasi juga penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan asosiasi di sana dan di negara asalnya, kemudian mungkin juga dengan parents kalau usianya masih di bawah 18 tahun, mungkin juga dengan klubnya karena dia secara profesional terikat kontrak gitu. Termasuk juga dengan paralel dengan negara dalam hal ini Kemenpora atau bahkan mungkin dalam level yang lebih tinggi itu sampai ke parlemen, sampai ke DPR gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang disulitkan atau dibuat tidak mudah ya dalam proses ini gitu. Dan FIFA apalagi setelah aturan yang baru ini memang sangat ya sudah memudahkan, tapi ya cara administrasi diberesin dong, biar rapi, biar clear semua, tidak ada tuntutan di kemudian hari yang itu menjadi masalah kan, kira-kira kayak gitu. Nah kalau Ezra kan berawal dari ada protes dari FA lain kan, nah kemudian confirm ke Belanda ini segala macam, dan akhirnya ribut. Nah sementara Mark Klok harus 3 tahun dulu kalau nggak salah, katanya Maret ini baru bisa clear. Nah ini refer kepada aturan yang tadi. Nah menurut Bang Tigor, 4 pemain yang sedang proses ini ada kemungkinan nggak eligible di FIFA nggak? Dari yang lihat isu berkembang, nggak? Bang Tigor kan juga nggak lihat dokumen ini segala macam. Ya saya belum lihat dokumennya, tapi harusnya dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya dan masing-masing punya kualifikasi yang menurut saya kompetennya di bidang masing-masing ya, termasuk ada tim legal di sini yang bisa mereview atau bahkan menyarankan apakah ini sesuai atau enggak aturannya. Saya pikir itu masih bisa jalan. Gitu. Baik Sobat Gan, itu bincang-bincang kita tentang naturalisasi, dan mudah-mudahan 4 pemain ini yang sedang diurus oleh PSSI ini bisa lancar dan bisa bermain sesuai dengan keinginan Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi instan
sepak bola kita dalam jangka pendek. Kita ikuti diskusi berikutnya dengan Bang Tigor. Jangan kemana-mana, saya tidak akan menyimpulkan. Terima kasih. Salam Pembina.